Dan ini dibesarkan di dalam gereja yang menyanyikan lagu. Just like anybody singing in this church, raised in a gospel choir. Yang itu sama halnya seperti gereja ini, dia dibesarkan di dalam lagu-lagu gospel di gereja. And so was Elvis Presley too, by the way. Dan sama halnya juga seperti Right. Elvis Presley sebenarnya. Right. And so, but tragically, Tetapi menjadi tragisnya adalah Whitney Houston married a man called Bobby Brown. Bahwa Whitney Houston ini menikahi seorang pria yang bernama Bobby Brown. When she became wealthy and famous, Yang akhirnya mereka ini menjadi terkenal dan juga kaya raya. she was hanging around with Bobby and his friends. Dan akhirnya Whitney ini senantiasa di dalam pertemanan dari Bobby ini dan teman-temannya. And they were drug users. Dan yang menjadi masalah itu adalah teman-temannya pengguna narkoba. Wealthy drug users. Jadi kaya raya tetapi pengguna narkoba. And she began to decline in her mental condition. Jadi akhirnya dia menjadi punya masalah di dalam secara mental rusak. And after a long struggle, Dan setelah begitu lama di dalam pergumulan she itu, died of a drug overdose. dan akhirnya dia meninggal oleh dikarenakan overdosis dari penggunaan narkoba itu. But she was surrounded by friends Dan dia pada saat itu dikelilingi oleh teman-teman who destroyed her rather than built her up. yang dimana teman-temannya ini lebih memilih untuk menghancurkan dianya daripada menyelamatkan That's a jiwanya. tragic story. Itu adalah kisah yang sangat tragis. On the other hand, in the Word of God, Dan kalau di hal yang lainnya kita melihat dalam firman Tuhan. we read about people who made wise choices with their friends. Dan kita melihat orang-orang yang membuat keputusan yang bijaksana terhadap teman-teman mereka. Many examples. Ada begitu banyak contoh. There was David and Jonathan. Dan seperti Daud dan juga Jonathan. Amen. Became close brothers. Mereka menjadi seperti saudara. Built each other up, encouraged each other. Saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang We lain. have Moses and Joshua. Kita juga punya Musa dan juga Joshua. Because of a relationship in God, Moses was able to impart some spiritual power in Joshua's life. Oleh dikarenakan hubungan mereka dan kedekatan mereka di dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan, akhirnya Musa dapat membagikan roh yang dia miliki kepada Joshua. Paul and Barnabas. Dan Barnabas? Barnabas. Dan kemudian Paulus dan juga Barnabas. Amen. Paul, we heard this morning, wrote 2/3 of the New Testament. Dan kita juga mendengarkan tadi pagi bahwa Paulus dia juga yang menuliskan dari 2/3 dari Perjanjian Baru. But Barnabas was the guy that followed him up. Dan kemudian Barnabas ini adalah orang yang mengikut dia. Without Barnabas, maybe Paul would never have made it. Dan kalau mungkin tanpa Barnabas ini jadi Paulus mengikut Barnabas. Jadi kalau seumpamanya Barnabas ini tidak ada, Paulus tidak akan bisa penulis Alkitab yang luar biasa. And the reality is that we're going to hear about this morning is it's our relationships or our alliances that will determine our future. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan bahwa kepada hal apa kita tertaut atau tersambung, bahwa itulah nanti yang akan menentukan masa depan kita. We're going to hear about the power of linking your life with other people. Jadi di sini kita juga akan mendengarkan tentang kuasa pada saat kita menautkan atau hidup kita kepada orang lain. Either for good or for evil. Entah itu untuk hal yang baik atau hal yang buruk atau jahat. And your choice in the company you keep or the relationships you have. Dan kepada hal apa atau pertemanan seperti apa, hubungan seperti apa yang kamu tetap pelihara dalam hidupmu, Will greatly determine your future. maka itu jugalah yang akan menentukan secara luar biasa bagaimana nanti masa depanmu. In fact, sociologists, people that study these things, they say this is a major impact in your behavior. Dan juga orang-orang di dalam sosiologi, orang membahas tentang sikap dan karakter manusia, bahwa ini juga pertemanan kita ini akan mendampak diri kita sendiri. Who you hang around Kepada siapa teman-teman tua, circle pertemananmu. also influences your beliefs, Dan juga hal ini, pertemananmu ini juga akan mendampak your kepercayaanmu, morals, juga moralmu, your lifestyle, gaya hidupmu, and even your economy. dan bahkan juga keuanganmu, Amen. Your attitudes juga sikapmu, and your academic achievements dan juga pencapaianmu secara akademis. are all strongly influenced by relationships. Jadi hal-hal yang kita sebutkan itu secara kuat akan mendampak
bagi kita sendiri. Amen. So let's read Proverbs 13:20. Mari kita baca di dalam Amsal 13 ayat 20. Amen. Walk with the wise and become wiser, associate with fools and get into trouble. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. How many know that's pretty simple? Berapa orang kita tahu ini sangat sederhana. We get to choose. Jadi kita harus memilih. You want to be wise or a fool? Kamu apa mau menjadi orang yang bijak atau kamu menjadi orang yang Amen. malang, bodoh? You want to get into trouble or do you want to succeed? Apakah kamu akan ingin menerima masalah atau kamu akan menjadi orang yang sukses? And the Bible says this is determined by who we walk with or who we hang around. Dan Alkitab menuliskan bahwa itu akan ditentukan oleh circle pertemananmu. We choose that. Jadi kitalah yang harus Now, memilihnya. we understand we don't get to choose our family. Dan kita tahu bahwa kita tidak harus memilih akan keluarga kita. We don't get to choose that. That's Kita already chosen. Tidak ada pilihan yang kita harus lakukan bagi keluarga karena kita sudah harus. But every relationship outside our family is our choice. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pertemanan, circle pertemanan kita di luar dari keluarga itu adalah pilihan kita. Including the church we go to Termasuk juga ke gereja mana kita and pergi. even within the church. Dan bahkan di dalam gereja Are sekalipun, we going to hang with those who are focused on Jesus? apakah kita akan berteman dengan orang-orang yang fokusnya kepada Yesus? These are our choices. Itu juga pilihan kita. Amen. But we're going to read from 2 Corinthians, Tapi kita akan membaca di dalam 2 a Korintus, very famous scripture, ayat yang sangat terkenal. which talks about who we are yoked together with. Jadi yang di sana dibahas tentang kepada siapa kita tertaut. And I have to understand what the yoke is. Jadi kita harus mengerti juga ikatan ini apa. Okay, because the word used is yoke, which refers to being connected together in a partnering relationship. Jadi kalau kita melihat dari arti daripada terikat ini atau tertaut ini, berarti kita menjadi rekan dengan dia, terhubung dengan orang itu. Linking together in a way that we are aligned. Jadi kita bersama dengan orang itu berarti kita selaras dengan dia. This is talking about a close friendship Dan ini sebenarnya membahas tentang teman terdekat kita or a business partnership atau mitra kerja kita or perhaps dating or marriage. atau dengan siapa kita pacaran atau pernikahan. We had a dating class on Friday night. Dan pada hari Jumat malam kemarin kita memiliki acara bagi orang single. And somebody asked the question, Dan sebagian dari pemuda-pemudi membawa is pertanyaan. it okay to date unbelievers? Ada yang bertanya begini, apakah bolehkah kita berpacaran dengan orang yang tidak percaya? And this is the scripture that answers that question. Dan inilah ayat bacaan yang akan menjawab pertanyaan itu. I think you will agree it's very clear. Jadi saya rasa karena ini sangat jelas kamu akan sepakat, The setuju. Bible says, do not be yoked with or don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner to wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Now, once again, this is not talking about just simply a relationship where you're, speaking to somebody or meeting them and having an acquaintance with them. Jadi yang kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa dalam ayat ini yang dibahas bukanlah hanya sekedar orang-orang yang kita bertemu hari itu dan kemudian kita ngobrol dengan orang itu, meluangkan hari bersama dengan orang itu, bukan orang yang seperti itu. It's talking about yoking together, which is becoming almost the same spirit, becoming aligned with that person. Jadi yang dibahas di sini adalah sebuah pertemanan yang akhirnya membuat kita menjadi terikat satu dengan yang lain, akhirnya kita menjadi seperti selaras, satu roh dengan orang itu. Amen. As believers, we need to have relationships with unbelievers. Tentu sebagai orang yang percaya, tentu kita juga butuh menjalin hubungan dengan orang-orang, maksudnya pertemanan dengan orang yang belum percaya. How many know you can reach out to somebody or have some connection with them? It doesn't mean you are aligning your life with them. Dan berapa orang kita juga sadar bahwa pada saat kita
terhubung dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan bermakna kita harus selaras dengan hidup mereka. So that's why Paul very specifically says, don't team up or don't be yoked with these people. He's being very specific. Jadi itulah alasannya kenapa Paulus mengatakan janganlah kamu terikat. Jadi secara spesifik dia mengajarkannya. He gives us this picture. Dan dia memberikan kita gambar seperti ini. Now you can imagine here we have the light brown cow and the dark brown. Jadi coba kita melihat di antara kedua sapi ini ada yang begitu lebih terang sedikit daripada yang satu yang lebih gelap. Imagine if they're not wanting to go in the same direction. One's wanting to go forward, the other one's wanting to go backwards. Jadi apa yang kita bayangkan kalau melihat dari kedua sapi ini, kalau yang satu ingin maju ke depan tetapi yang satu ingin mundur ke belakang. How's that going to work? Itu nggak akan berhasil. Obviously it's not going to work. Dan secara jelas ini nggak akan berhasil. In fact, it'll be painful. Dan tetapi ini justru akan menimbulkan rasa sakit. They've got to head in the same direction. Mereka harus berjalan ke depan dengan arah yang sama. And that's exactly the picture that Paul's bringing out. Dan inilah gambaran besarnya yang dibawa oleh Paulus. Amen. And so this is talking about a relationship which is close. Jadi yang dibahas di sini adalah sebuah hubungan yang begitu sangat erat. And on Friday night we discussed why the Bible says if you're wanting to get romantically involved, don't choose somebody with a different faith. Jadi kenapa pada waktu Jumat malam kita membahas kalau kamu ingin terlibat di dalam hubungan romantis dengan seseorang, janganlah kamu memilih seseorang yang memiliki perbedaan iman dengan kamu. Because they are going a completely different direction. Karena tentu kedua hal ini akan memiliki arah yang berbeda. They have a completely different spirit. Secara sepenuhnya roh mereka itu berbeda. They've got a completely different destination. Dan tujuan mereka juga tentu berbeda. Amen. Some people think that everybody alive is a child of God. Jadi ada orang bilang bahwa setiap manusia yang hidup ini adalah anak Tuhan. How many know the Bible doesn't teach that? Kamu tahukah bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu? Jesus himself said to the Pharisees, "You are children of the devil." Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada orang Farisi, engkau adalah anak iblis. You're not a child of God unless you're born again. Kamu bukanlah anak Allah kecuali kamu lahir baru. So it doesn't matter how much you feel for somebody, Jadi enggak peduli seberapa besar rasamu kepada how seseorang, attractive they are, seberapa menariknya how orang itu, much money they have, atau seberapa banyak pun how uang mereka punya, charming they are, atau seberapa berkarismanya how mereka, many gifts they give you or nice things they say. atau seberapa banyak pemberian mereka kepadamu, atau seberapa baik perkataan mereka ucapkan kepadamu. If you get married to somebody who's not born again, Tetapi kalau kamu menikah kepada seseorang yang belum lahir baru, they're not a child of God. artinya orang itu belum anak Allah. Amen. They're a child of the devil. Mereka masih anak Or iblis. as the Bible says, a child of disobedience. Atau Alkitab mengatakan bahwa anak-anak yang tidak patuh. And so somebody said, if you marry a child of the devil, don't be surprised if you have problems with your father-in-law. Jadi ada orang mengatakan seperti ini, kalau engkau menikahi seseorang yang anak daripada iblis, jangan kaget kalau kamu nanti akan bermasalah dengan mertuamu. Amen. You can think about that one. Ya, jadi kamu bisa memikirkan perkataan itu. Amen. You see, when we are closely aligned with somebody, there's a transfer of spirit that happens. Jadi pada saat kita sangat erat, sangat dekat terikat dengan seseorang, sebenarnya ada transfer roh di antara kita. How many remember COVID season? Berapa orang kita masih mengingat musim COVID? Masks, social distancing. Jadi kita dianjurkan memakai masker dan juga jaga jarak. Right? You couldn't even sit close to people in church Dan bahkan di dalam gereja kamu nggak boleh duduk berdempetan. because they were aware that you can catch this disease. Karena mereka tahu bahwa kalau kamu duduk dekat, kamu akan mentransfer, aku membawa sakit itu atau virus itu kepada orang di dekatmu. And in the same way, when we choose close friends who we align our lives with, Dan juga sama halnya kepada pertemanan yang kita pilih, yang kita izinkan selaras hidup kita dengan orang itu. there's a transfer of spirit that happens. Jadi ada transfer roh di antara itu, pertemanan Samson itu. found this out. Samson. Dan salah satunya kita melihat di Simpson. Amen. We had this question in the quiz on Friday night. Jadi ada juga pertanyaan yang kita lihat pada hari Jumat malam. Singles nights are great fun, by the way. Next time you should come. If you Jadi itu miss out. adalah acara bagi orang single dan itu sangat menarik. Lain kali kita akan buat lagi. And there was an interesting question in the quiz. Jadi ada hal-hal pertanyaan yang sangat menarik di dalam pertanyaan itu. Which man of God in the Bible gave his strength to women? Jadi di sana ditanya pria mana atau siapa yang memberikan kekuatannya hanya untuk wanita. And so somebody said Solomon. Jadi ada seseorang bilang Salomo. And the judges said no.
Jadi ada yang bilang, oh tidak. And I said, no, that's correct. Jadi saya bilang, oh iya yang dia bilang itu benar. Because the judges were thinking it's Samson. Jadi karena orang lain berpikir bahwa itu adalah But I Simpson. pointed out, no, there were many people who made this mistake actually. Jadi saya membuat poin atau intinya di sana bahwa bukan hanya Simpson yang melakukan kesalahan yang sama, ada banyak contohnya dalam Alkitab. Amen. Because they made the mistake of yoking with unbelievers. Karena mereka membuat kesalahan, yaitu mereka terjalin atau terikat dengan hubungan yang salah, dengan orang yang salah. Esau did the same. Esau juga melakukan hal yang sama. Amen. In fact, Solomon, the Bible says his wives turned his heart away from God. Dan kita melihat di dalam kasus Raja Salomo, istri-istrinya akhirnya membuat dia hatinya menjauh dari Tuhan. Once again, the point is not that we can't have friendships with unbelievers. Jadi poinnya sekali lagi di sini bukan bermakna bahwa kita tidak boleh berteman kepada mereka yang belum percaya. We need to have some connection with unbelievers. Justru sebenarnya kita perlu berteman atau terhubung dengan orang-orang yang Amen. belum percaya ini. Otherwise, how can we evangelize? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menginjili orang-orang ini? But the point is, in those relationships, we need to have healthy boundaries. Tetapi yang menjadi permasalahan atau intinya di sini adalah di dalam hubungan pertemanan itu kita perlu yang namanya batasan-batasan yang sehat. The problem with many people is they lack the ability to create those healthy boundaries. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah orang-orang pada saat berteman dengan orang yang belum mengenal Tuhan, mereka berpikir mereka akan bisa menciptakan batasan yang sehat. We want to be just friendly with everybody, right? Karena tentunya kita ingin mau berteman dengan siapa aja. But that doesn't mean we have to be yoked with everybody. Tetapi bukan bermakna kita berteman dengan setiap orang, bukan harus kita terikat dengan setiap orang juga. Amen. God is a jealous God, the Bible says. Dan Alkitab menuliskan bahwa Tuhan adalah Tuhan pencemburu. But that's in a positive way. Tetapi cemburunya ini adalah di dalam hal yang positif. Because He loves us so much, Karena Tuhan dia mengasihi kita He begitu doesn't sangat want besar. us to get hurt. Dia tidak mau kita terluka. Right? How many, Benar. does anybody here have children? Adakah orang di sini yang punya Raise anak? your hand if you've got children, right? Angkat tanganmu How kalau many kamu want to see punya your anak. children get hurt? Bagaimana perasaanmu sebagai orang tua melihat anakmu terluka? If you see a child get, that hurts your heart. Dan kalau kamu melihat ada anak di sana terluka, itu seperti menyakiti hatimu juga. God wants to see you blessed. Dan Tuhan ingin melihat engkau diberkati. So when He says, I am a jealous God, Jadi pada saat Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan pencemburu, He's talking about His great love for us Dia sebenarnya membahas tentang kasihnya yang luar biasa kepada that kita. requires us to make clear boundaries so we don't stray from God's plan. Jadi karena itulah dengan jelas Tuhan menasehatkan kepada kita membuat batasan-batasan yang sehat supaya kita tidak terluka. Amen. The Bible says, if light begins to have fellowship with darkness, that darkness has the ability to affect our relationship with God. Dan kita mengatakan bahwa terang, kalau kita berteman dengan kegelapan itu, sebenarnya kegelapan itu bisa mendampak hubungan kita dengan Tuhan. The Bible says that it's not appropriate to be just yoked with anybody, just anybody. Dan bahwa Alkitab juga menuliskan kepada kita bahwa tidak baik sebenarnya bahwa kita terikat atau terhubung dengan semua orang. Amen. On Friday night we talked about healthy boundaries in dating. Dan di hari Jumat malam lalu kita membahas tentang batasan-batasan yang sehat di dalam berpacaran. In other words, if you want to guard your relationship with God, Dan kalau kamu ingin menjagai hubunganmu tetap benar dengan Tuhan, we need to know how to speak those boundaries. jadi kita harus perlu tahu batasan-batasan apa yang kita ucapkan. We need to know how to draw the line. Dan kita harus tahu di mana garis batasan itu. Sometimes we might need to say something like, sorry, I'm not comfortable with that. Jadi perlu juga kadang-kadang kita mengatakan bahwa saya nggak nyaman dengan hal itu. I hope you can respect that. Saya berharap supaya kamu menghargainya. That's not too hard to say, is it? Bukankah itu adalah suatu hal yang mudah sebenarnya untuk diucapkan? Amen. Sometimes either men or women may need to say that. Dan mungkin juga pria dan wanita ketika mereka berpacaran perlu mengatakan hal yang sama. Amen. I want to speak to you about healthy boundaries for a moment.
Dan sebentar lagi saya akan membahas tentang batasan-batasan yang sehat. Firstly, we see clearly the Bible says don't be married to an unbeliever. Jadi dengan jelas kita melihat Alkitab menuliskan janganlah engkau menikah kepada mereka yang belum percaya. But the Bible also warns us about people with other issues in their lives that will affect us. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kepada kita tentang hal-hal di dalam hidup yang sebenarnya juga bisa mendampak kita sendiri. You see, you will discover in life not everybody has the same values. Dan kamu tahu bahwa kita menyadari bahwa nggak setiap orang bisa menyadari nilai yang sama. Not everybody has the same boundaries. Dan juga nggak semua orang bisa menghargai yang namanya batasan yang sama. And so God says in Proverbs 22, Dan kemudian kita melihat di dalam Amsal 22. don't befriend angry people or associate with hot-tempered people, for you will learn to be like them and endanger your soul. Amsal 22 ayat 24 dikatakan, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. You're not the angry person. Dan bukan kamu yang seorang pemarah. But if you make friends with somebody with that lack of boundary, Tetapi kalau kamu berteman dengan seseorang pemarah dan kamu tidak menaruhkan batasan di sana, they're full of bitterness. yang di mana orang itu penuh dengan That kepahitan will always find expression in words. dan yang selalu mengungkapkannya melalui ucapan atau And perkataannya. God says you will endanger your soul. Dan Alkitab menuliskan artinya kamu membahayakan jiwamu. Amen. We need to learn to take care, number one, of our own heart. Jadi perlu kita sadari di sini yang pertama, kita harus berhati-hati dengan hati kita. So don't be linked with an angry person. Jadi janganlah engkau terikat dengan orang-orang yang gampang marah. This may choose who you live with. Atau dengan orang-orang yang kamu tinggal bersama. Amen. We have a choice with this. Jadi kita punya pilihan untuk memilih dengan hal ini. Especially affects those who we are dating. Dan terkhususnya ini akan mendampak bagi mereka yang sedang dalam perpacaran. If a woman starts to date a man and finds he has an anger issue, Dan kalau seorang wanita mulai mereka berpacaran atau berhubungan dan mulai si prianya gampang marah dalam hubungan itu. some people fool themselves. Oh, I can change this person. Sebagian orang seperti membodohi diri mereka bilang, oh aku bisa kok mengubah pribadi orang itu. We call that the savior complex. Jadi artinya kita menyebut bahwa kita sebagai penipu yang kompleks dalam diri kita. I'm such a wonderful Christian. I'm going to save this person. Jadi kita berpikir bahwa saya adalah seorang Kristen yang sangat luar biasa, saya bisa mengubah orang The itu. Bible says you will endanger your soul. Alkitab menuliskan sesungguhnya saat keadaan seperti itu kamu membahayakan jiwamu sendiri. You ever wonder how domestic violence continues? Dan berapa orang kita tahu bahwa yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu akan terus berlanjut. I mean, why didn't she leave him the first time? Jadi ketika kekerasan itu terjadi, kenapa masih tetap tinggal dengan orang itu? No boundaries. Karena nggak ada batasan. Oh, I can change him. Just give me time. Jadi alasan orang itu mungkin, oh aku bisa mengubah orang itu, Yeah. kasih aja dulu waktu. 2 black eyes later, oh, I can still change him. You know, Jadi matamu sudah lebam, ditonjoki, kamu bilang, oh itu butuh waktu you're not mengubah the dia. savior. Kamu tidak menyelamatkan dia. Amen. I don't care if they call themselves a Christian. Saya nggak peduli apakah orang yang seperti itu menyebut diri mereka I was Kristen. teaching the class. Let them learn to act like a Christian. Give them time to be consistent. Jadi saya bilang kepada mereka saat mengajari, biarkan atau berikan kepada, biarkan mereka konsisten sebagai di dalam kekristenannya. Another boundary Jadi batasan yang lainnya adalah is with financial issues. di dalam masalah keuangan. The Bible has many words to say about this. Jadi ada banyak Many Firman. words. Banyak Hikmat. Yeah, hikmat. jadi banyak hikmat disebut tentang hal ini. About setting boundaries with finances. Yaitu tentang hikmat yang harus kita taruhkan di dalam keuangan The kita. Bible says every person needs to be responsible. Bahwa Alkitab menuliskan setiap kita perlu bertanggung jawab. In Proverbs 22, Di dalam Amsal 22. this is the very next verse actually. Jadi ini adalah sangat dekat ayatnya. I go, don't agree to guarantee another person's debt or put up security for someone else. Jadi di ayat 26 dikatakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi
penanggung hutang. This is talking about when somebody has their finances are in chaos. Jadi ini ayat ini membahas tentang seseorang yang dimana di dalam keuangan mereka kacau balau. They've been irresponsible. Dan yang dimana mereka tidak bertanggung jawab. Have you ever met somebody who's not responsible with their finances? Pernahkah kamu melihat bahwa ada orang mereka yang tidak bertanggung jawab di dalam mengelola They've keuangannya? made stupid decisions. Mereka membuat keputusan yang bodoh. They've got themselves in debt. Jadi mereka akhirnya terlibat dalam utang. Then they want to come and bring their problem to you. Jadi akhirnya orang ini akan datang dan ingin membawa masalahnya itu kepada kamu. And if you don't agree to give them money, Dan kalau kamu tetap setuju untuk memberikan orang itu you uang, are evil. kalau kamu tidak memberi uang kepada dan They orang will itu try akan to menuduh make kamu you feel jahat. guilty. Dan akhirnya orang itu akan membuat kamu seperti merasa bersalah. Do they have those kind of people in Indonesia? Or? Adakah orang yang seperti itu di sini di Indonesia? The Bible says don't agree to be a guarantor for that person. Jadi Alkitab menuliskan kepada kita, jangan kita mau menjadi bersetuju dengan orang yang dengan menjadi penanggung hutang. If you give them access to your finances, you are inviting chaos into your life. Jadi kalau kamu membiarkan akses seperti itu di dalam keuanganmu, artinya kamu membawa kekacauan di dalam hidupmu sendiri. Amen. Let's talk now about, finally, Dan yang terakhir, mari kita membahas tentang. I just want to give you a couple of helpful expressions before we finish on the chaos issue. Jadi sebelum kita mengakhiri di dalam masalah kekacau balauan ini, saya membawa beberapa hal-hal yang menarik. Because as a pastor, I want to equip people. Jadi karena sebagai seorang pendeta, saya ingin memperlengkapi orang-orang. Because I realize sometimes people just don't know what to say. They feel helpless. Jadi karena untuk sebagian orang, mereka nggak tahu harus mengucapkan apa, mereka merasa seperti putus asa. How about this one? Dan bagaimana dengan yang satu ini? Just, you learn this. Put this in your dictionary, right? Jadi taruhkan ini di dalam kamusmu. I want to stay honest with you, even if it means saying no sometimes. Jadi kamu akan tetap mengatakan sejujurnya kepada orang itu, walaupun kadang-kadang kamu harus mengatakan tidak kepada orang Right? tersebut. How do you think you could say that, right? Semua kita bisa mengatakan itu. It's not too difficult. Enggak terlalu sukar. How about I want to support you, Dan bagaimana kalau kita bilang, saya ingin mendukung kamu, but I also need to protect my own situation. tetapi saya juga ingin melindungi situasiku sendiri. Sometimes the best support you can give people is not just handing out money. Kadang-kadang hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang terhutang seperti itu bukan dengan mendukung mereka atau memberikan uang. Help guide them to a place where they can deal with their chaos. Tetapi kamu bisa menolong mereka kepada sebuah solusi atau tempat yang dimana mereka bisa mengatasi kekacauan mereka. Maybe they need to sit and get counsel from somebody. Atau kamu bisa membawa mereka dan dudukkan kepada seseorang yang bisa memberikan nasihat yang lebih baik di dalam masalah mereka. Amen. Take them to the pastor. Atau bawa orang itu ke pastormu. Watch their reaction. Lihat apa yang akan menjadi reaksi orang itu. That may be a good way to make them disappear real Jadi quickly. pada saat kamu mengatakan seperti itu, orang itu mungkin akan segera kabur. Jadi Amen. mungkin itu adalah salah satu cara yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Amen. We want to finish with some positive thoughts about finding the right relationships. Jadi kita akan menutup dengan pemikiran yang benar tentang menemukan hubungan-hubungan yang benar. Once again, the outcome of your future is determined by this factor. Dan sekali lagi bahwa yang menentukan masa depanmu ditentukan juga mencakup dari faktor-faktor ini. More than your talent, Lebih dari hanya sekedar talentamu, more than your IQ. lebih dari sekedar kepintaranmu. I don't care about your school score. Dan saya nggak peduli seberapa tinggi nilai yang kamu capai, This will determine your future. tapi hal inilah yang akan menentukan bagaimana masa depanmu. Whitney Houston had money. Whitney Houston, dia punya uang, She had talent, dia punya talenta, but she had the wrong friends. tapi dia memiliki circle pertemanan yang salah. Amen. Proverbs 27:17. Dan Amsal 27:17. As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. I want to challenge you. Saya ingin menantang kamu. Do you have friends who will sharpen you? Punyakah kamu seorang teman yang senantiasa menajamkan kamu? That doesn't mean they will always agree with you. Bukan artinya bahwa setiap perkataan kamu dengan dia selalu sepakat, seia dan sekata. In fact, sometimes they might sharply disagree with you. They might say, "No, don't be stupid." Dan bahkan kadang-kadang orang itu bisa saja nggak setuju dengan kamu dan dia bilang, jangan kamu membuat keputusan yang bodoh. They'll save you from destruction.
destruction. Artinya orang itu telah menyelamatkan engkau dari kehancuran. Amen. How many of you know the names Ananias and Sapphira? Berapa orang kita tahu nama Ananias dan juga Safira? Amen. A couple, married couple. Jadi mereka ini adalah pasangan yang menikah. One of them had a crazy idea. Salah satu di antara mereka memiliki ide yang gila. Hey, let's not give our money to God, but let's lie to Peter. Dan orang ini bilang, hey, mari kita jangan memberikan uang kita kepada rumah Tuhan, mari kita berbohong kepada Petrus. Amen. That was a dumb idea. Itu adalah sebuah ide yang sangat bodoh. I don't know if it was Ananias or Sapphira's idea. Dan saya nggak tahu itu ide dari siapa, Ananias kah atau Safira But what kah? I do know is the other partner Tetapi yang saya tahu adalah bahwa yang dilakukan oleh made a pasangannya disastrous decision. membuat keputusan yang sangat They said, menghancurkan, merusak. yeah, okay, let's do it. Dan pasangannya itu mengiyakan, ya mari kita lakukan itu. They both died. Akhirnya kedua mereka Amen. meninggal. Because the Bible says in the relationship of a marriage, at least one person should keep their sanity. Jadi karena juga dianjurkan, dikatakan bahwa di dalam sebuah pernikahan itu bahwa sebenarnya ada salah satu di antara pasangan itu yang mempunyai kegilaan dalam In berpikir. Ecclesiastes, two are better than one. Dan di dalam Pengkhotbah dikatakan bahwa dua lebih baik dari satu. When one falls down, the other lifts them up. Bahwa yang saat seseorang sedang jatuh maka yang lain akan mengangkatnya. But with Ananias and Sapphira, Tetapi di dalam kasus Ananias dan Safira, when one fell down, waktu yang satu sedang jatuh, the other one followed them. malah yang satunya lagi malah justru ikut jatuh. If you are a good friend, Kalau kamu adalah seorang teman yang or baik, if you want to have good friends, atau kamu ingin menjadi seorang teman find yang somebody baik, who will be honest with you, jadi temukanlah seseorang yang bisa jujur kepada kamu. even if it sometimes feels a bit uncomfortable. Walaupun kadang-kadang perkataan teman kita itu nggak nyaman. Amen. Hebrews chapter 10 verse 24. Di dalam Ibrani 10:24, This is really talking about what happens in church, what should happen. yang dibahas di sini adalah seharusnya apa yang terjadi di dalam gereja. Let us think of ways to motivate one another and acts of love and good works. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amen. This is really describing God's plan for church fellowship. Dan sebenarnya ini adalah menggambarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam persekutuan gereja. That when we come to church or are in fellowship, we should be thinking of ways to encourage and inspire. Yaitu pada saat kita datang ke dalam gereja, kalau kita sedang beramah-tamah dengan orang-orang di dalam gereja, seharusnya kita harus menjadi orang yang menginspirasi atau mendorong bagi satu dengan yang lain. Amen. Do you ever pray, God, give me some words of wisdom. Give me some words to encourage. Pernahkah kamu berdoa kepada Tuhan dan bilang, Tuhan berikan aku hikmat sehingga aku bisa membawa kata dorongan atau kekuatan bagi orang lain. Amen. James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Dan di Yakobus 5:16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. You see, the character of a healthy relationship is honesty. Dan kita melihat di sini bahwa karakter dari sebuah hubungan itu adalah sebuah kejujuran, Transparency. yaitu keterbukaan. Amen. It doesn't mean that you have to confess all your problems to everybody. Bukan bermakna bahwa kamu harus mengakui semua masalahmu kepada setiap orang. But there should be some people. Tetapi harus kamu mengakuinya Amen. kepada beberapa orang yang kamu percaya. I would challenge everybody here. Dan aku ingin menantang orang-orang di sini. Do you have 2 or 3 people, Punyakah kamu 2 atau 3 orang? hopefully within the church? Saya berharap orang-orang itu adalah Now, jemaat di gereja. I know some people are new here. Maybe you don't know too many people. I understand that. Dan mungkin ada juga beberapa orang di tempat ini kamu nggak begitu mengenal semua orang di tempat ini. But over time, Tetapi dengan seiring berjalan waktu, we need to develop the kind of relationships that involve trust and openness. tetapi kita harus mulai mengembangkan sebuah sikap, yaitu mulai mempercayai orang-orang. If you are going through a very difficult time, Kalau kamu sedang melewati masa-masa sukar, is there somebody you can speak to? sehingga apakah kamu ada orang di dekatmu yang bisa kamu bicara hal If you're itu? struggling with a sin, Kalau kamu sedang bergumul dengan dosa, you're confused about some issue, atau kamu sedang kebingungan dengan beberapa hal, is there somebody you can go and speak to? jadi sehingga saat dalam keadaan seperti itu kamu bisa pergi kepada orang itu dan membicarakan. Or do you just wear a permanent mask? Atau kamu secara permanen tetap menggunakan topengmu.
You know, I know we don't want to tell all of our personal problems to everybody. That's understood. Saya memahami bahwa kita tentu tidak ingin menceritakan setiap masalah kita kepada orang. Sometimes we are feeling discouraged, but we still put on a good face. We encourage other people. That's fine. Dan kadang-kadang sekalipun kita sedang merasa kecewa atau kita sedang down perasaan kita, tapi kita masih tetap seperti mengatakan semuanya baik-baik saja dan kita tetap mendukung orang lain. But what about the season when you are struggling? Tetapi bagaimana kalau musim saat kamu sedang bergumul? Amen. Do you have that kind of yoking with somebody that can lift you up? Punyakah kamu yang namanya teman di sekitarmu yang akhirnya kamu terikat dengan orang itu, akhirnya saat kamu jatuh orang itu akan mengangkatmu? Yeah. 1, 2, 3, 4 people. 1, 2, 3 atau 4 orang? There needs to be somebody. Pasti setidaknya ada satu di antara. Finally, 1 Thessalonians. Dan yang terakhir di dalam 1 Tesalonika. So encourage each other and build each other up just as you are already doing. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amen. The Apostle Paul Dan Rasul Paulus met a young man bertemu dengan seorang anak who muda was naturally a very timid man. yang sebenarnya dia adalah seorang pemuda yang selalu merasa terintimidasi. Struggled with his own personality. Dia selalu bergumul dengan kepribadiannya sendiri. Had many conflicts. Ada begitu banyak konflik But dalam he had a dirinya. calling from God. Tetapi dia memiliki panggilan dari But Tuhan. because he opened his heart Tetapi oleh dikarenakan dia membuka to hatinya, a relationship with the Apostle Paul, akhirnya dia menjalin persahabatan atau hubungan yang baik dengan Rasul Paulus. Paul became his mentor. Akhirnya Paulus menjadi mentor bagi dia. And this young man, even as a young man, was powerfully used of God Dan anak muda ini sekalipun dia masih sangat muda, dengan luar biasa dipakai to oleh be the Tuhan. pastor of the church at Ephesus. Akhirnya dia menjadi seorang pastor di gereja Efesus. That man and his ministry influenced an entire region. Dan anak muda ini akhirnya dia melayani di seluruh wilayah itu. Amen. His name was Timothy. Dan namanya adalah Timotius. Amen. We know many things about Timothy's struggles, Dan kita tahu ada begitu banyak pergumulan di dalam diri but Timotius. because of the right associations or connecting with the right people, Tetapi oleh dikarenakan asosiasi atau pertemanan dengan seorang yang benar, he became a powerful man of God. akhirnya dia juga menjadi seorang hamba yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. What does that mean for us? Apa artinya bagi kita? What it means, it doesn't matter how many problems we may have. Artinya enggak peduli seberapa banyak mungkin masalah yang kita If punya. we make the right choices in relationship, Tetapi kalau kita membuat keputusan yang benar di dalam sebuah hubungan, you're going to be like Timothy, you're going to overcome. kamu akan sama halnya seperti Timotius, kamu akan mengatasi masalah itu. But it also means it doesn't matter how talented or smart you are, Tapi juga sama halnya enggak peduli seberapa talenta, seberapa pintarnya kamu. if we make the wrong decisions in relationships, Kalau kita membuat keputusan yang salah di dalam hubungan-hubungan, we can be defeated. maka kita bisa menjadi orang yang dikalahkan. Like Whitney Houston, Sama seperti halnya Whitney Houston. like Samson, Sama Samson. like Esau. Sangat Esau. Amen. Do you want to be wise Apakah kamu ingin orang yang menjadi berhikmat? or do you want to be a fool? Atau kamu menjadi orang yang bodoh? Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala We're gonna kita. pray.